Shalom semuanya. Wah kurang keras. Shalom semuanya. Wah ada wajah-wajah yang sudah lama nggak kelihatan. Peter, halo Peter. Apa kabar Peter? Senang sekali kamu ada di sini. Ada Wewe, ada teman-teman semua. Ada Daniel hari ini mimpin Daniel. Luar biasa Daniel. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan firman yang kita sudah disampaikan sama bulan-bulan ini. Kita belajar bersama-sama tentang apa? My church, my home, my family. My church, my home, my family. Gerejaku, rumahku, keluargaku. Dan kita sudah belajar bersama-sama ayat yang ada di dalam Efesus. Sorry, boleh dikeluarkan dulu Efesus? Ada? Gak ada? Oke, enggak apa-apa, it's okay. Kalau gitu kita langsung lanjut saja. Efesus mengatakan bahwa kita semua ini adalah satu. Semua dibentuk Tuhan ada di dalam kita, tapi Tuhan ada amongst us, di tengah-tengah kita. Dan kita bersama-sama dibangun di dalam Tuhan menjadi satu kesatuan di mana Tuhan datang. Dan bersama-sama kita menjadi bait Allah. Kita adalah gereja Tuhan. Diri kita adalah bait Allah, tetapi kita pun bersama-sama menjadi bait Allah di mana Allah datang untuk berada di tengah-tengah kita. Dan hari ini saya mau melanjutkan firman yang saya berikan judul, boleh di next? Thank you. Kasih di dalam keluarga Allah. Boleh kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kasih di dalam keluarga Allah. Kita akan belajar bersama-sama tentang kasih. Dan dikatakan di Matius 22, di ayat yang ke-36, Guru, ada seorang yang bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Mana sih yang paling penting? Dan Yesus menjawab kepadanya, kasihilah siapa? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, sama pentingnya, jangan lupa juga, ialah kasihilah siapa? Sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika ada orang yang nanya, Tuhan mana yang paling penting? Tuhan bilang, yang nomor satu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua yang enggak kalah pentingnya, kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita berbicara tentang kasih itu adalah bagian penting, memiliki peran yang sangat penting di dalam keluarga Allah. Enggak cuma dalam keluarga Allah, tapi dalam semua keluarga perlu yang namanya kasih. Boleh katakan kasih? Amin, oke. Boleh katakan ke sebelah-sebelahnya, aku mengasihimu. Bukan aku cinta kamu, beda. Cinta itu perasaan, tapi kalau aku mengasihimu, mengasihi itu suatu pilihan. Bukan cuma perasaan aja, tapi aku mengasihi kamu seperti saudara, seperti keluarga. Aku mengasihimu. Tapi ketika kita bilang, aku mengasihimu, mengasihi itu artinya apa sih? Apa artinya mengasihi seseorang? Seperti apa sih mengasihi seseorang? Mungkin kalau ditanya di sini ada yang berpasangan, sudah aku tanya Mea aja. Mea, kok Adi mengasihi kamu atau enggak? Mengasihi. Tahu dari mana mengasihi? Kenapa? Tindakannya. Kok tindakan apa? Marah-marah? Atau apa? Memberi tuntunan, ada yang diberi. Ya, kalau dari Kak Sugi. Kak Sugi kan sudah berpasangan, sudah punya anak. Mengasihi itu seperti apa? Dikasih kan Kak Agus mengasihi Kak Sugi. Taunya dari mana? Seperti apa yang kalau mengasihi? Oh dinikahi, oh iya dinikahi. Oke, luar biasa jawabannya. Kalau mungkin saya tanya dari yang single mungkin bisa membayangkan sendiri. Miduk, nah katanya Miduk ini. Miduk kalau menurut kamu, kalau ada orang yang mengasihi kamu, itu seperti apa? Yang dilakukan apa? Punya aksi seperti apa? Contoh nih, contoh. Boleh masukin. Ini contohnya Kak Yosafat mengasihi saya. Contohnya saya sakit contohnya. Bentuk Kak Yosafat mengasihi Kak Yosafat mendoakan saya. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan semuanya, luar biasa sekali. Jawabannya
Betul semua. Itu yang namanya ketika kita mengasihi seperti itu. Tapi hari ini saya mau kita belajar bersama-sama dari satu cerita, satu perumpamaan yang luar biasa dalam firman Tuhan. Yaitu di Lukas 10. Boleh dibuka kalau bawa Alkitabnya. Lukas 10 ayat 31 sampai ke 37. Pada saat itu ada seorang pemuda yang berusaha menjebak Yesus. Orang-orang itu berusaha menjebak Yesus untuk memberikan pertanyaan yang jawabannya Tuhan Yesus kalau jawab bisa salah. Jadi mereka berusaha untuk menjebak Yesus. Lalu dia mengatakan, apa yang harus aku lakukan supaya memperoleh hidup yang kekal? Tuhan, gimana caranya aku bisa punya hidup yang kekal? Gimana Yesus? Dan Yesus mengatakan, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa sih yang tertulis? Dan di ayat yang ke-27 dikatakan, jawablah orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segala akal budimu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Seperti yang kita sudah baca tadi. Lalu Yesus mengatakan kepada orang ini, betul, betul itu. Jawabanmu betul. Lalu pemuda itu berusaha untuk menjebak lagi. Dia bertanya, oke Tuhan kalau gitu sesamamu itu siapa? Sesamamu manusia itu siapa? Lalu Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang luar biasa. Dikatakan di ayat yang ke-31 kebetulan pada saat itu Tuhan memberikan suatu perumpamaan. Suatu hari ada seorang laki-laki dalam perjalanannya dari Yerusalem ke Yeriko. Dan di tengah perjalanannya orang ini dia dirampok, dia dipukuli dan dia diterlantarkan di jalan. Di tengah perjalanannya itu tiba-tiba ada yang lewat. Yang pertama kebetulan seorang imam berjalan juga di jalan itu, ketika dilihatnya orang yang dipukuli itu, yang menyingkir ke seberang jalan lalu berjalan terus. Gak cuma berhenti di situ, yang kedua begitu juga dengan seorang Lewi yang berjalan di situ, ketika dilihatnya orang itu, yang satu ini beda, dia mendekati, dia mengamati orang ini, tetapi ia pun menyingkir ke seberang jalan, lalu berjalan terus. Sampai akhirnya, kemudian ada seorang Samaria, katakan Samaria. Orang Samaria yang sedang bepergian, lewat juga di situ, ketika dilihatnya orang itu, sangat terharu hatinya. Hatinya digerakkan, hatinya dipenuhi karena kasihan, dipenuhi oleh belas kasihan untuk orang ini. Maka didekatinya orang itu lalu membersihkan luka-lukanya dengan anggur dan mengobatinya dengan minyak. Kemudian membalut luka-luka itu, enggak cuma stop di situ. Sesudah itu ia menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri, lalu membawanya ke sebuah losmen dan merawatnya, dibawa ke suatu tempat di mana dia bisa beristirahat dan dirawat di situ. Apakah selesai di situ? Enggak. Keesokan harinya orang Samaria ini mengambil 2 keping uang perak, memberikannya kepada pemilik tempat itu serta berkata, rawatlah dia, dan kalau ada ongkos-ongkos lain, kalau misalnya lebih kurang nih uangnya, nanti saya akan bayar apabila saya kembali kemari. Kemudian Yesus mengakhiri cerita itu dengan pertanyaan ini. Dari ketiga orang itu, yang manakah menurut pendapatmu yang bertindak sebagai sesama dari orang yang dirampok itu? Yang mana? Imam, Lewi atau orang Samaria? Orang Samaria. Guru agama yang ditanyai itu menjawab, orang yang telah menolong orang itu. Nah, pergilah dan perbuatlah seperti itu juga, kata Yesus. Jadi di sini kita belajar bersama-sama, di tengah perjalanan orang yang dirampok, yang dipukuli itu, dia dilewati oleh 3 orang. Seorang imam, seorang Lewi, dan orang Samaria. Orang imam itu adalah melambangkan sebagai, kalau zaman sekarang itu seorang pendeta. Bisa bayangkan di pinggir jalan ada orang dipukuli, dirampok, diterlantarkan di situ sudah mau mati. Dan pendeta itu cuma lihat. Orang yang punya jabatan agama, dia mengerti firman Tuhan, dia melihat orang itu, tapi lalu dia mengarahkan mukanya ke tempat lain dan dia jalan. Dia tinggalkan orang itu. Itu yang pertama. Orang Lewi, kalau bagi kalian yang nggak tahu orang Lewi itu siapa,
orang Lewi itu adalah orang-orang yang sebetulnya suku yang dituju sebagai menjadi imam, tapi orang-orang itu adalah orang-orang yang mengerti firman. Orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ketika mereka melihat orang itu, ketika orang Lewi ini melihat orang yang dipukuli, ini orang beragama. Tapi justru dia cuma datang, mendekati, mengamati, tapi lalu dia tinggal orang itu. Tetapi yang terakhir, seorang Samaria, orang Samaria ini dianggap sebagai orang yang sesat, orang yang najis, orang yang gak layak, orang yang dianggap rendah oleh orang-orang Israel. Tetapi mereka di cerita ini, orang Samaria ini datang dan membantu orang yang dipukuli ini. Gak cuma membantu, dirawat, dia bawa di atas keledainya, dia bawa ke tempat penginapan, dibayarin penginapannya. Sampai akhirnya dia bilang, kalau kurang pun saya akan kembali untuk orang ini. Betapa luar biasanya orang Samaria ini. Orang yang dianggap sesat, orang yang najis, yang tidak layak, yang dianggap rendah. Justru dia yang menunjukkan kasih atau belas kasihan itu. Dan Yesus mengatakan apa? Pergilah dan perbuatlah demikian. Seperti orang itu. Perbuatlah seperti itu juga. Kalau kita belajar dari sini, maksudnya apa? Kita bisa menjadi seperti seorang imam. Kita bisa menjadi seorang Lewi. Di sini siapa yang orang Kristen? Angkat tangan kalau Kristen. Kalau enggak angkat tangan kayaknya tempatnya bukan di sini. Perlu didoakan. Siapa yang di sini percaya Tuhan? Siapa yang di sini mengasihi Tuhan? Kita semua mengerti firman Tuhan. Siapa yang melakukan firman Tuhan? Kok gak ada yang angkat tangan? Bahaya ini kayak. Tapi maksudnya apa? Kita bisa tahu firman Tuhan. Kita bisa punya jabatan. Kita bisa WL, kita bisa main musik, kita bisa jadi usher atau apapun itu jabatannya. Kita bisa tahu firman Tuhan, hafal dari awal sampai akhir. Tapi belum tentu kita melakukan firman itu. Belum tentu kita menunjukkan kasih itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, jadilah sama seperti orang Samaria ini. Orang Samaria ini belum tentu orang yang beragama. Belum tentu orang ini adalah orang yang betul-betul hafal firman Tuhan. Tetapi dia menunjukkan yang namanya kasih. Katakan kasih. Kita bisa suci, kita bisa rohani, kita bisa dalam tanda kutip bertumbuh. Tapi lupa hal terpenting di dalam keluarga Allah itu adalah kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Yang terpenting kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Hari ini kita belajar dari orang Samaria ini. Apa itu mengasihi seseorang? Seperti apa? Mengasihi itu adalah peduli, komitmen, dan berkorban. Boleh katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Peduli, komitmen, berkorban. Sekali lagi. Peduli, komitmen, dan berkorban. Mengasihi itu artinya kita peduli, kita komitmen, dan kita berkorban. Apa maksudnya kita peduli? Mengasihi itu peduli. Kalau kita lihat tadi ceritanya. Imam itu melihat, tahu ada orang itu, tahu dia tersiksa, tahu orang itu butuh bantuan, tapi dia tidak peduli. Dia lihat, dia mengarahkan mukanya ke tempat yang dia tetap meneruskan perjalanannya. Kalau di film-film, video-video ada yang mengatakan, oh mungkin dia tuh sibuk, harus cepat-cepat ke gereja. Siapa yang pagi ini melihat orang yang membutuhkan pertolongan lalu kalian bilang, aduh udah terlambat, ini sudah mulai ibadahnya aku naik dulu aja. Ada yang seperti itu hari ini, melihat ada keperluan, dia merasa tidak peduli. Ini bukan urusanku, dia pergi. Yang kedua, orang Lewi melihat juga, dia mendekat dan mengamati. Dia sudah tahu lebih mengerti daripada imam itu, tapi dia pun juga pergi. Tetapi orang Samaria ketika dia melihat, di ayat yang ke-33 tadi dikatakan bahwa dia digerakkan oleh belas kasihan. Dia dipenuhi oleh kasih. Artinya apa? Dia peduli dengan orang yang sedang kesusahan ini. Mengasihi itu adalah peduli. Dan seringkali lebih gampang untuk tidak peduli. Kenapa? Karena kita pikir aku lagi susah. Betul? Kalau kita lagi susah, kadang susah untuk memikirkan orang lain.
Aku mau peduliin orang lain, aku lagi susah. Atau bukan mereka yang perlu dipedulikan, aku yang perlu dipedulikan. Atau mungkin kita merasa, aduh aku ini lagi repot. Atau mungkin kita merasa aku nggak mau diribetin, aduh ribet dah kalau bantuin orang gitu. Tetapi di Filipi 2 ayat 4 mengatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya siapa? Sendiri. Jangan cuma mikirin diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain juga. Di dalam Tuhan, di dalam keluarga Tuhan, ketika kita mau hidup di dalam kasih, mengasihi orang lain, kita perlu untuk move by compassion, boleh next? Move by compassion, not obligation. Kita bergerak, kita melakukan segala sesuatu karena belas kasihan, karena kasih, karena kepedulian kita bagi seseorang, bukan karena kewajiban atau keharusan kita. Mengasihi itu artinya kita peduli. Kalau kita baca di dalam firman Tuhan, ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, ketika Yesus menyembuhkan orang-orang, dikatakan di situ bahwa dia tergerak oleh belas kasihan. Ketika dia melihat orang-orang yang banyak itu, ketika dia melihat orang-orang yang sedang kesakitan, yang mengalami kesulitan, dia mendoakan mereka, dia melakukan mujizat. Kenapa? Karena dia tergerak oleh belas kasihan, karena dia peduli kepada orang-orang ini. Katakan peduli. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, apakah kita melihat dengan kepedulian? Atau apakah kita terlalu sibuk fokus kepada kepentingan kita sendiri? Mengasihi itu peduli. Dan yang kedua, mengasihi itu adalah komitmen. Mengasihi itu adalah komitmen. Orang Samaria tadi ketika dia membantu merawat dan membawa dia ke tempat itu. Dikatakan di ayat 35 tadi bahwa lebih dari itu dia akan kembali kalau sampai uangnya itu kurang. Artinya apa? Dia nggak cuma sudah ya selesai tugasku aku tinggalin di sini. Tapi dia mengatakan aku akan kembali untuk dia. Kalau ada kekurangan, ada apapun itu nanti aku akan urus. Aku akan kembali. Dia berkomitmen kepada orang ini, bukan cuma melakukan lalu ditinggal orang itu. Mengasihi itu artinya adalah komitmen. Artinya dia tidak lari, boleh next, tidak lari ketika susah, tidak lari ketika dia sakit, tidak lari ketika tidak nyaman, dan tidak lari ketika tidak menguntungkan. Untuk orang Samaria ini belum tentu membantu orang yang di tengah jalan ini menguntungkan untuk dia. Belum tentu itu gampang untuk membantu orang itu. Justru susah. Harus dibalut lukanya, harus dibantu dibawakan dia yang naik keledai, dibawakan ke tempat itu, makan waktu. Tetapi dia tidak lari ketika dia melihat ada yang membutuhkan. Kalau di sini kita di dalam sebuah gereja, di dalam pernikahan, nanti kalau kalian yang punya pacar nanti suatu hari nanti akan menikah, kalian akan memperkatakan yang namanya janji nikah. Nah, di dalam janji nikah ini ada beberapa kata-kata yang akan diperkatakan. Dari yang pertama adalah di dalam suka dan suka. Dalam suka-suka. Nah, suka dan duka artinya waktu suka atau dalam kesedihan, dalam kesusahan, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Ini adalah komitmen yang diambil ketika seseorang mau menjadi suami dan istri. Artinya apa? Kami berjanji, kami berkomitmen di depan hadapan Allah. Ketika kita menghadapi suka maupun duka maupun kesusahan, bukan berarti lalu tinggal lari sama orangnya. Tetapi kita akan bersama-sama melewati itu. Waktu sehat maupun sakit, waktu kaya maupun miskin. Sebetulnya di dalam gereja pun, dalam sebuah keluarga Allah, walaupun tidak komitmennya sekuat suami istri, tapi kita pun perlu untuk berkomitmen seperti ini. Artinya apa? Dalam saudara kita seiman, bukan cuma menikmati suka-sukanya aja.
Tetapi di dalam waktu duka ketika teman kita menghadapi kesusahan, kita pun hadir untuk teman kita. Bukan cuma waktu sehat, cuma waktu ulang tahun kita pestain aja, tapi waktu sakit kita datangi seperti yang Miduk tadi bilang. Kalau saya sakit, Pak Yosafat akan datang dan datengin saya. Itu mengasihi, komitmen. Bukan cuma menikmati saja, tetapi melewati masalah-masalah itu bersama-sama. Kaya maupun miskin, bukan cuma waktu ditraktir aja kita ikut terus. Tapi waktu teman kita nggak ada uang, kita tinggal. Soalnya apa? Nggak ditraktir, nggak ada uangnya. Nanti aku yang disuruh traktirin. Betul nggak? Di dalam keluarga yang namanya kasih itu butuh komitmen antara satu dengan yang lain. Aku nggak akan meninggalkan temanku. Aku nggak akan meninggalkan saudaraku. Waktu dia susah, aku nggak akan membiarkan dia sendiri. Aku akan membantu dia, aku akan mendoakan dia, aku akan mendatangi dia. Itu yang namanya kasih. Banyak orang yang hadir cuma waktu jaya-jayanya aja. Waktu kaya-kaya, pesta-pestanya. Tapi ketika kesusahan itu datang, lari mereka. Apakah itu kasih? Kalau menurut saya itu kasih. Tapi yang dikasihi bukan orangnya. Yang dikasihi uangnya, yang dikasihi senang-senangnya, yang dikasihi pesta-pestanya, menikmati semuanya. Itu yang dia ingini. Tetapi dalam keluarga Tuhan, kalau kita sama-sama saudara, mengasihi itu berarti kita berkomitmen satu dengan yang lain. Amin. Kalau kita tidak hadir atau tidak komitmen, itu namanya bukan mengasihi. Dan yang terakhir, mengasihi itu berkorban. Katakan berkorban. Mengasihi itu berkorban. Siapa yang di sini kalau sudah pacaran, sudah pernah pacaran ya, pasti ada yang pernah. Kalau pacarnya nih kepingin makan enak, diajak makan enak enggak? Diajak. Uangnya kita mau seret, kita bisa-bisakan, kita atur 1 bulan makannya telur dan mie goreng setiap hari supaya aku bisa ngajak pacarku untuk makan enak, betul? Kalau yang tidak betul, yaitu antara pinter manajemen keuangan atau pelit orangnya, antara dua itu. Tetapi ketika kita mengasihi seseorang, kita rela untuk berkorban bagi orang itu. Saya ingat waktu saya makan ayam. Siapa yang di sini kalau makan ayam sampai habis, sampai tulang aja? Ada yang makannya seperti itu? Ah ini nunjuk. Saya kalau makan ayam, itu makan harus sampai tulangnya tinggal tulang terakhir. Makan tulang muda dimakan, apapun tuh makan. Kadang tulangnya pun masih dikerokoti sampai habis. Lalu Jesse ini pernah ngomong sama saya, kamu tuh kenapa sih ayam lu ada banyak, kenapa kok yang dimakan tuh tulangnya? Betul? Pernah ngomong kayak gitu. Tapi ketika saya merenungkan, kenapa ya kok saya tuh makan sampai tulangnya? Enggak pernah terpikir. Lalu suatu hari saya tuh baru ingat, ketika saya masih kecil, uang saya itu enggak banyak. Karena waktu itu kita 4 bersaudara, Pastor Sam ya penghasilannya oke, tapi enggak banyak banget. Makan enak tuh jarang-jarang. Jadi makan enak untuk saya dan adik-adik saya itu adalah kita pergi makan McD. Wah, siapa yang suka McD? Ayam gorengnya enak kan ya? McD atau KFC apapun itu. Karena saya tahu uang kita terbatas, kita akhirnya beli ayam itu 2. 1 untuk saya, 1 untuk adik saya yang Jeremy dan ada 1 lagi yang paling kecil. Jadi kita berbagi, 2 dibagi 3. Dan karena kita nggak punya banyak uang, ayamnya juga terbatas, saya ingat. Saya tahu adik saya yang paling kecil ini senang makan ayam goreng. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mengasihi adik saya simpen nomor 1, kulitnya. Wah, kulitnya dikupas. Yang kriuk paling enak disimpan paling terakhir, udah kasihin ke adik saya. Nggak cuma di situ, dagingnya pun yang besar-besar, wadah kasihin aja ke dia. Karena dia suka. Dia masih lapar, oke, dikasihin lagi. Akhirnya sisa apa? Tulangnya. Ngerokoti tulangnya. Tapi saya menikmati. Kenapa? Karena saya melihat adik saya menikmati makan itu membuat saya juga menikmati. Kalau saya makan keluar sama Jessie waktu pacaran ya, sekarang kayaknya berkurang ya. Tapi waktu pacaran, makan ayam KFC, makan ayam McD juga sama. Saya copot kulitnya, saya mau kulitnya. Saya tahu dia suka makan kulit KFC, kasihin. Kita makan keluar, makan enak. Kepingin makan apa? Contoh makan daging, grill, wah Korean barbecue. Saya kasihin dagingnya, saya makannya cuma sedikit aja. Kenapa? Karena di dalam kasih
ada pengorbanan. Seseorang yang mengasihi orang lain, di situ pasti dia akan rela untuk berkorban. Dalam bentuk apapun pengorbanan itu. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya rawatlah dia dan juga belanjakan lebih dari ini. Maksudnya ketika ketika orang Samaria ini membantu orang yang di tengah jalan ini, ada sesuatu yang dikorbankan. Sorry, ini ayatnya bukan yang ini ya. Samuel boleh keluarkan Yohanes 15 ayat 13. Tapi di cerita itu pun dia harus mengorbankan. Apa yang dia korbankan? Ketika dia melihat dia harus menggunakan minyaknya sendiri. Ketika dia melihat untuk merawat lukanya pakai alkoholnya sendiri. Dia harus membawa dia dengan keledainya. Harusnya dia yang naik keledai, dia taruh orang ini, dia berjalan. Ada yang dikorbankan. Dia bawa orang itu ke tempat itu, bayar hotelnya pun harus bayar. Pakai uangnya sendiri. Ada sesuatu yang dikorbankan. Dan Yohanes katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Yaitu seorang memberikan nyawanya demi siapa? Sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada selfless love. Kasih yang berani untuk berkorban untuk orang lain. Sama seperti bagaimana Tuhan telah berkorban untuk kita. Yohanes 3:16 mengatakan apa? Begitu besar kasih Allah bagi dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal. Dia mengasihi dunia ini, dia berikan sesuatu. Dia mengasihi dunia ini, dia mengorbankan sesuatu untuk kita. Di dalam kasih ada yang namanya pengorbanan. Katakan pengorbanan. Begitu besar kasih Allah, dia mengaruniakan anaknya. Pengorbanan yang sangat besar, yang terbesar. Seperti yang kita nyanyikan tadi, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Dalam kasih ada pengorbanan. Kasih tanpa peduli, tanpa komitmen, dan tanpa berkorban, itu bukan kasih. Ketiga ini menjadi unsur bagian itu. Tidak bisa cuma kehilangan satu. Harus ada tiga-tiganya. Kasih itu peduli, komitmen, dan berkorban. Dan banyak sekali orang yang bisa berpura-pura untuk peduli. Banyak orang yang melihat ada orang yang membutuhkan. Apa yang dia lakukan? Dia memberi, tapi sambil di TikTok-kan. Hey guys, aku ngasih hari ini. Wah ini ya. Bisa gak dia peduli? Bisa jadi dia peduli. Tapi belum tentu juga. Bisa jadi juga dia cuma mau dapat followernya. Bisa juga dia cuma mau dilihat oleh orang lain bahwa dia ini orang yang baik. Tetapi mengasihi itu betul-betul perlu peduli, komitmen, dan juga pengorbanan, berkorban. Mengasihi, kalau kita memutuskan, oke Tuhan aku mau untuk mengasihi sesama. Aku mau untuk mengasihi orang lain. Hari ini aku mau kasih warning, saya mau kasih warning. Apa? Mengasihi itu tidak gampang. Katakan tidak gampang. Oh, katakan tidak gampang. Mengasihi itu tidak murah, katakan tidak murah. Katakan tidak enak. Katakan tidak selalu dibalas. Mengasihi itu keempat hal ini. Kadang mau mengasihi orang itu enggak gampang. Kadang mengasihi orang itu enggak murah, ada harga yang harus dibayar. Susah enggak memberi kepada orang kalau kita lagi kesusahan? Susah. Susah enggak membantu orang kalau kita lagi butuh bantuan? Susah. Murah enggak? Enggak murah, mahal sekali harga yang harus dibayar. Enak enggak? Enggak enak. Mengasihi itu tidak selalu dibalas. Artinya apa? Ketika kita membantu pun, kita mengasihi pun, memberi pun, belum tentu orang itu balas budi sama kita. Belum tentu orang itu bersikap baik sama kita. Ada yang kita sudah bantu ditinggal lari. Ada yang sudah kita bantu malah mempergunakan kita, betul? Terus ngapain kita mengasihi kalau empat ini? Ngapain kita membantu orang? Ngapain kita mengasihi orang lain kalau enggak gampang, kalau enggak enak, enggak murah, dan kalau enggak selalu dibalas? Untuk apa kita membantu orang lain? Untuk apa kita mengasihi orang lain? Jawabannya apa? Ngapain kita ini mengasihi sesama?
Percuma dong mengasihi kalau dipergunakan. Tapi Matius 25, pada saat itu Yesus bercerita tentang akhir zaman. Dia mengatakan pada pengadilan pada akhir kiamat, kalau kalian baca perikopnya di situ, judul perikopnya. Dia mengatakan Yesus, dia akan datang di atas tahtanya. Dan dia akan memisahkan orang-orang itu menjadi dua. Ke kanan dan ke kiri. Orang yang di kanan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Dan dia mengatakan kepada yang kanan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat selanjutnya. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab. Menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan. Atau haus dan kami memberi engkau minum. Tahu pertanyaan ini maksudnya apa? Kapan Tuhan? Kapan kita melihat Tuhan itu lapar? Kapan tuh kami melihat Tuhan tuh haus dan kami memberikan makanan dan minuman. Kok kami gak ingat tuh melihat Tuhan seperti itu. Lalu di ayat yang selanjutnya dikatakan 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau. Kapan Tuhan? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara kami mengunjungi engkau. Tapi Tuhan mengatakan. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari apa? Saudaraku yang paling hina ini. Apa yang kita lakukan untuk saudara-saudari kita, kamu telah melakukannya untuk siapa? Untuk aku. Begitupun raja ini berkata kepada orang-orang yang di kiri, anyalah engkau. Kau akan dimasukkan dalam neraka. Dan dikatakan dia 45 ini kepada orang-orang yang di kiri. Dia mengatakan maka ia akan menjawab kepada mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Mereka bertanya kapan Tuhan? Kapan engkau kelaparan? Kalau engkau kelaparan aku pasti akan memberikan makan. Kalau engkau kehausan pasti kita akan memberikan air. Kalau engkau membutuhkan kami pasti kita akan melakukannya Tuhan. Kapan kita melihat Tuhan seperti itu? Dan mengatakan kalau engkau tidak melakukannya untuk saudara, engkau juga tidak melakukannya untuk aku. Ini teguran yang sangat keras sekali. Peringatan yang sangat keras sekali. Kenapa kita perlu untuk mengasihi satu dengan yang lain? Bukan untuk mereka. Mungkin mereka bisa mempergunakan. Mungkin mereka bisa tidak tahu terima kasih. Mungkin mereka tidak membalas budi apa yang kita lakukan. Tetapi kita mengasihi sesama bukan untuk mereka tetapi untuk Tuhan. Karena apa yang kita lakukan untuk mereka, kita lakukan untuk Tuhan. Kasih itu bukan tiket untuk masuk surga. Tetapi buah dari hidup yang ditransformasikan oleh Yesus. Karena kita bisa berpikir bahwa kalau tadi dipisahkan ke kanan dan ke kiri. Yang ini melakukan, memberi, mengasihi sesama yang satunya enggak. Oh berarti kalau kita mau masuk surga harus memberi juga dan melakukan. Bukan. Tetapi ketika dipisahkan, kita melihat di sebelah kanan yang melakukan firman Tuhan. Yang memberi dan mengasihi sesama. Itu apa sebetulnya? Bukan mereka melakukan itu untuk masuk surga. Tetapi yang mereka lakukan itu adalah buah dari hidup yang ditransformasikan oleh Yesus. Kalau hidup kita diubahkan oleh Yesus, kita akan mengasihi satu dengan yang lain. Kalau hidup kita diubahkan oleh Yesus, akan ada kepedulian untuk satu dengan yang lain. Kalau hidup kita diubahkan oleh Yesus, kita akan rela untuk berkorban satu dengan yang lain.
Sama bagaimana Tuhan telah berkorban untuk kita. Betul? Saya mau tutup dengan satu cerita ini. Di dalam firman Tuhan, suatu hari Tuhan mengatakan kepada seorang pria yang bernama Hosea. Dia mengatakan kepada Hosea, Hosea, aku mau pakai kamu sebagai sebuah contoh. Dan hari ini aku menyuruh kamu untuk mencari seorang pasangan. Ambillah seorang pelacur dan nikahi pelacur itu. Lalu Hosea dia taat kepada Tuhan, dia mencari seorang, walaupun Tuhan dia bilang anak-anakmu pun nanti akan menjadi sama seperti dia. Hosea tetap taat. Dia mencari dan menemukan seorang perempuan bernama Gomer. Dan ketika dalam hubungan itu, Gomer ini tidak setia kepada Hosea. Dia meninggalkan Hosea untuk mencari pria-pria yang lain, cowok-cowok yang lain. Dia cheating, tidur dengan orang lain, pergi tidak tahu kemana. Hosea bingung. Sampai suatu hari Gomer ini karena mencari kemana-mana dan hidupnya nggak karu-karuan, akhirnya dia jatuh menjadi seorang budak. Lalu Tuhan berkata kepada Hosea, Hosea, carilah kembali perempuan itu dan ambil kembali. Apa yang dilakukan oleh Hosea? Kalau kita di posisi Hosea, kita punya pasangan, kita mengasihi pasangan kita, tapi lalu pasangan kita itu mengkhianati kita. Pasangan kita menyakiti hati kita. Dia lari pergi nggak tahu kemana, tidur dengan orang lain, berpasangan dengan orang lain nggak tahu kemana sampai jadi budak kita pun nggak tahu. Kira-kira mau nggak mencari kembali orang ini? Kayaknya sih enggak. Tapi Hosea dia taat kepada Tuhan. Dia pergi dan mencari perempuan ini. Dia pergi dan mencari Gomer. Dan bahkan ketika Gomer dijual menjadi budak, dia bayar dan mengambil kembali Gomer menjadi istrinya. Tuhan mengatakan pergilah cintai dia lagi. Ambillah dia kembali. Dan Hosea melakukan kembali. Maksudnya dari cerita ini apa? Seringkali orang yang kita kasih itu gak layak untuk dikasihi. Tapi ketika kita melakukan itu. Kita bukan melakukan untuk mereka saja. Tapi kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Boleh minta tim praise and worship untuk naik ke atas. Ayat terakhir. Kolose 3:14. Saya minta kita untuk baca bersama-sama, boleh ya? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu. Oh, sama-sama dong. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di dalam keluarga Allah. Kita perlu yang namanya kasih. Kita perlu memperkenalkan, memakai yang namanya kasih. Kenapa? Karena kasih itu kadang gak alami. Karena kasih untuk mengasihi orang yang susah untuk dikasih itu susah sekali. Rasanya maunya marah-marah, rasanya maunya maki-maki. Tapi kita mengenakan kasih, memilih untuk melakukan kasih. Karena itu yang akan mempersatukan kita keluarga Allah. Dan menyempurnakan kita semua. Amin. Mengasihi itu peduli, komitmen, dan berkorban. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan hari ini kita akan ambil waktu untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita yang sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita sudah mengalami kepedulian Tuhan, komitmen dari Tuhan. Dan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Sekarang saatnya bukan cuma menerima lagi. Tapi saatnya kita untuk menunjukkan kasih itu. Dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Siapakah yang menjadi saudara-saudara kita? Orang-orang itu adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Termasuk orang yang bencekno, orang yang menyakiti kita, orang yang memaki-maki kita, orang yang merendahkan kita, orang yang gak layak pun, dia adalah saudara kita. Dan Tuhan hari ini mengatakan, tunjukkanlah kasih. Karena ketika kamu mengasihi dia, kamu mengasihi aku.
ketika kamu menunjukkan kasih-Mu, ketika kamu membantu dia, kamu membantu aku. Amin. Yes, Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Mengiringmu seumur hidupku, Masuk dalam rencanamu apa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, meresponi firman ini. Kalau ada di antara kita semua hari ini, kalau kita mau meresponi firman hari ini dan mengatakan, Tuhan, aku mau untuk mengasihi. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau dan mengasihi sesamaku. Bukan karena untuk mereka saja, tapi karena aku mengasihi Engkau, Tuhan. Walaupun susah, walaupun tidak murah, walaupun tidak gampang, walaupun tidak dibalas, tidak diapresiasi, aku mau, Tuhan. Kalau itu kamu, kalau itu Engkau, taruhlah tanganmu di dadamu. Yes, Tuhan, hari ini kami datang berkomitmen. Kami hari ini datang untuk melihat orang-orang sekitar kami dan kami mau untuk peduli. Karena Engkau yang telah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa. Kasih-Mu yang berkorban bagi kami. Kasih-Mu yang menebus kami yang tidak layak ini Tuhan. Dan Engkau melayakkan kami. Engkau menebus kami dan memulihkan kami. Dan hari ini kami berkomitmen. Kami meresponi firman hari ini. Tidak cuma untuk mendengarkan. Tapi kami mau untuk melakukan firman-Mu. Kamu memilih untuk memedulikan orang-orang sekitar kami. Untuk berkomitmen kepada mereka. Tidak lari ketika mereka membutuhkan. Dan untuk berkorban bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami menjadi bejana-Mu. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes, Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami juga akan memberikan persembahan kami. Kami memberikan penuh dengan sukacita dan pengucapan syukur. Karena Engkau yang terlebih dahulu adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan persembahan ini. Siap katakan bersama-sama. Amin.